Perkenalkan, nama saya Ade Cindy Arlinda, NIM 1955040006, kelas PBSDA 2019. Perkenalkan, nama saya Raka Asahra dengan NIM 1955041018 dari kelas PBSDA. Saya Gusnawati. Perkenalkan, nama saya Desrat Nasari dari PBSDC, NIM 1955042013. Perkenalkan, nama saya Dini Erina, kelas PBSDA 19, NIM 1955042002. Apa itu pendekatan sosial kultural? Adalah sebuah cara di mana masyarakat dan budaya lingkungan mempengaruhi kelakuan. Pendekatan sosiokultural menyatakan bahwa pemahaman penuh dari tingkah laku seseorang membutuhkan pengetahuan tentang konteks lingkungan di mana kelakuan terjadi. Teori sosial kultural menekankan peran dialog antar anak-anak dan anggota-anggota yang lebih berpengaruh luas di masyarakat pada perkembangan anak. Woolfolk 2008. Interaksi sosial lebih dari sekedar pengaruh sederhana dan perkembangan kognitif interaksi sosial. Sebenarnya menciptakan struktur kognitif dan proses berpikir kita. Woolfolk 2008. Teori sosial kultural atau kognitif sosial menekankan bagaimana seorang anak atau pembelajar menyertakan kebudayaan ke dalam penalaran interaksi sosial dan pemahaman diri mereka. Ada dua tokoh yang mendasari terbentuknya teori belajar sosial kultural. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Penentu utama terjadinya belajar adalah individu yang bersangkutan atau siswa, sedangkan lingkungan sosial menjadi faktor sekunder. Keaktifan siswa menjadi penentu utama dan jaringan kesuksesan belajar. Kedua yaitu Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif seseorang anak dapat terjadi melalui kolaborasi antara anggota dari suatu generasi keluarga dengan yang lainnya. Perkembangan anak terjadi dalam budaya dan terus berkembang sepanjang hidupnya dengan berkolaborasi dengan yang lain. Dari perspektif ini, para penganut aliran sosial kultural berpendapat bahwa sangat tidak mungkin memiliki nilai tanpa mempertimbangkan orang-orang penting di lingkungannya. Konsep penting dalam teori revolusi sosiokultural. Yang pertama, hukum genetik tentang perkembangan. Menurut Vygotsky, tidak bisa hanya dilihat dari fakta-fakta atau keterampilan, namun lebih dari itu, perkembangan seseorang melewati dua tataran. Tataran sosial, tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya, dapat dikategorikan sebagai interpsikologis atau intramental. Dan tataran sosial di dalam diri orang yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai interpsikologis atau intramental. Yang kedua, zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Vygotsky membagi perkembangan proksimal ke dalam dua tingkat. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual yang tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri atau intramental. Yang kedua, perkembangan potensi tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten atau intramental. Yang ketiga, media. Menurut Vygotsky, semua perbuatan atau proses psikologis yang khas
manusiawi dimediasikan dengan psikologis, tools atau alat-alat psikologis berupa bahasa, tanda dan lambang atau semiotika. Ada 2 jenis mediasi, yaitu yang pertama, mediasi metakognitif adalah penggunaan alat-alat semiotik yang bertujuan untuk melakukan self-regulation. Mediasi metakognitif ini berkembang dalam komunikasi antar pribadi. Nah, yang kedua, mediasi kognitif adalah penggunaan alat-alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan tertentu atau subject domain problem. Nah, mediasi kognitif bisa berkaitan dengan konsep spontan yang bisa salah dan konsep ilmiah yang lebih terjamin kebenarannya. Penerapan teori sosiokultural dalam pendidikan memiliki 3 jenis pendidikan, yaitu pertama, pendidikan informal, kedua, pendidikan non-formal, dan ketiga, pendidikan formal. Pendidikan informal merupakan pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, sikap dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing anak akan berbeda, manakala berasal dari keluarga yang berbeda, karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga beragam, misalnya tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi, keharmonisan keluarga, dan sebagainya. Kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kepada anak. Misalnya, kursus membatik. Pendidikan ini diberikan untuk membekali anak hal-hal tradisi yang berkembang di lingkungan sosial masyarakat. Dan terakhir, pendidikan formal. Aplikasi teori sosial kultural pada pendidikan formal dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain kurikulum, siswa, dan guru. Di sini kita juga harus tahu apa kelebihan dan apa kekurangan dari teori sosiokultural. Kelebihan yang pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi. Adapun kelemahan dari teori sosiokultural yaitu terbatas pada perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu diteliti oleh seriawan perilaku. Pendekatan fungsional dengan mengintegrasikan pendidikan yang berwawasan sosiokultural sebagai model umum sistem yang terdiri dari komponen input, proses, dan output. Yang pertama yaitu input. Input dalam sistem pembelajaran dapat berupa siswa, mata pelajaran, metode, alat, media pembelajaran, dan perangkat-perangkat pembelajaran yang lain yang termasuk persiapan atau perencanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu proses. Pada proses berupa aktivitas berinteraksinya berbagai input seperti pada masukan siswa, masukan berupa alat-alat yang termasuk guru dan kurikulum, maupun masukan lingkungan fisik dan non-fisik. Yang ketiga yaitu output. Pada output merupakan cerminan langsung maupun tidak langsung dari proses pembelajaran, dapat berupa prestasi belajar siswa, perubahan sikap diri, perubahan perilaku diri, skor atau nilai
penguasaan kompetensi tertentu, serta hal-hal lain yang masih berkaitan. Ada 3 konsep yang penting dalam teori Vygotsky. Yang pertama yaitu scaffolding. Scaffolding merupakan upaya pembelajaran yang diberikan setiap orang, baik yang belum tahu atau belum paham, untuk mencapai keberhasilan sesuai yang diharapkan. Upaya pembelajaran yang diberikan dapat dalam bentuk petunjuk maupun dorongan. Tidak hanya orang dewasa yang dapat memberi petunjuk, namun orang yang lebih tahu juga dapat berperan dalam konsep scaffolding. Lalu yang kedua yaitu zona perkembangan proksimal atau yang sering disebut dengan ZPD. Dalam konsep ini, ketika orang dirasa sudah cukup mampu mengerjakannya sendiri dan kemudian dilepas agar mampu bertanggung jawab, disitulah konsep ZPD berperan. Dalam konsep ini dapat dilihat apakah seseorang dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, dan apakah seseorang dapat melakukan sesuatu sesuai arahan yang diberikan. Yang ketiga yaitu bahasa dan pemikiran. Seseorang menggunakan bahasa bukan hanya untuk berkomunikasi, namun untuk merencanakan dan memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menyesuaikannya dengan kultur, seperti ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa. Maka kita akan menggunakan bahasa yang lebih sopan, begitupun sebaliknya.